Lesmana akan membicarakan mengenai tax compliance for international investors in the critical perspective at global transparency era. Nanti dibawakan dalam bahasa Indonesia, dan Pak David Lesmana SAMBA ini adalah tax practitioner and business advisory dan juga member dari Perjakin atau the Association of Tax Lawyer, Indonesia Tax Lawyer. Thank you. Silakan Pak David. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Saya berharap karena ini sesinya penting, ini sangat penting juga ya, karena mungkin saat ini kita belum invest di luar, tapi pajak ini kan makin lama makin regulation, lalu banyak sekali aturan-aturan yang terbaru, bahkan yang terakhir di PMK 15 itu quote and quote yaitu benar-benar boleh dibilang mengintimidasi. Dalam arti apa? Semua analisis biaya hidup, harga satuan semua dimasukkan gitu. Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya penghasilan baik active income, passive income maupun peredaran bebas. Ini kita harus benar-benar concern dalam hal ini. Kita kalau bicara pajak ini bicara knowledge base ya. Mungkin kita di usaha atau di bisnis kita punya intuisi yang sangat baik, mungkin strategi marketing yang baik. Tapi kalau kita bicara soal pajak, ini adalah suatu knowledge base, di mana kita perlu mencerna, kita perlu memahami. Mungkin ada orang sebagian, nanti saya serahin ke konsultan pajak. Menurut saya, ya bisa juga dibantu, tapi kalau kita memahami, kita tidak bisa terjebak oleh mengandalkan satu orang, ya. Bukan berarti itu nggak bisa, tapi nggak ada kesan nanti tiba-tiba dibuatin, lalu kita istilahnya aspek asal teken, ya. Tahu ya, SPT dibuatin asal teken, lalu kalau terjadi masalah yang dicari yang ngebuatin atau yang WP-nya, yang nekennya? Yang nekennya dong yang masalah dong gitu. Oke ya, yang pertama ya, perpajakan khusus yang saya bahas di sini ada withholding tax artikel 24 PPh pasal 24. Kenapa? Karena PPh 24 ini mengatur warga negara Indonesia yang punya penghasilan dari luar negeri, baik active income, passive income maupun peredaran bebas. Ya, active income itu artinya bisa bekerja di sana, misalnya sebagai broker, ya kan. Passive income, misalnya kita placing di portfolio, misalnya di commercial paper, berupa paper aset, ya, misalnya di bursa di sana gitu. Kalau kita nanti sudah punya golden spend, kan kita entitled untuk bisa buka bank account dan kita bisa placing. Nah itu dapat passive income, artinya kita tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan profesi kita, tapi kita bisa invest, misalnya di entity atau di corporation di sana. Kita mendapatkan capital gain atau returnnya gitu. Nah itu passive income. Tapi kalau active income kita bisa misalnya bekerja misalnya sebagai broker atau sebagai profesional di sana, itu kita melakukan aktif. Dan juga bisa peredaran bebas. Peredaran bebas contohnya sewa atau beli ruko, atau di commercial area kita buka resto atau cafe. Nah itu kan kita punya offset peredaran bebas ya. Oke, saya akan lanjutkan di sini definisi mengenai pajak. Ya, pajak adalah yang terutang dibayarkan di luar negeri. Ini khusus yang artikel pasal 24 ya. Nah, kalau kita bicara income, definisi income itu secara fiskal, secara pajak itu apa? Ya, silakan Bu ke depan supaya lebih jelas. Yaitu setiap tambahan manfaat ekonomis yang bisa digunakan untuk konsumsi. Konsumsi artinya memenuhi biaya hidup, ya, untuk pendidikan, untuk pemeliharaan. Misalnya kita punya rumah, punya mobil, kan harus dipelihara, di maintenance, ya. Atau katakan foya-foya itu konsumsi, ya. Tapi juga bisa manfaat tambahan setiap kemampuan manfaat ekonomis itu untuk investasi. Kita beli aset, kita nanam saham misalnya, ya itu setiap manfaat ekonomis. Ya, tadi saya sudah sebutkan bisa berupa active income, passive income maupun peredaran bebas. Contohnya ya, ini contoh ekstrim. Nemu uang di jalan itu penghasilan nggak bagi? Menambah manfaat ekonomis ya. Oh misalnya saya, ini kan contoh ekstrim. Nemu uang di jalan, misalnya nemu $10.000 misalnya, itu income. Cuma kan masalahnya, ya artinya tidak seorang pun yang tahu kecuali kita sama Tuhan kan. Kita nemu uang kan mungkin yang lain nggak tahu. Nah kembali lagi ini perlu didisclose Pak nggak? Nanti kita akan. Tapi kalau secara
peraturan, secara regulasi itu tambahan manfaat ekonomis loh, taxable loh harus. Menang judi, salah nggak menang judi? Nggak salah, kalau aktivitasnya, ya kalau kalah Pak, nggak ada pajaknya Pak. Ini kan menang, setiap tambahan manfaat ekonomis, ya setiap tambahan. Kalau rugi kan nggak ada tambahan kemampuan ekonomis, malah tekor. Gitu. Ya kita batasin di sini income kan setiap tambahan. Ya, jadi kalau menang judi pun itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa dalam arti kita bisa declare itu emang menang judi, karena tidak artinya tidak melakukan aktivitas judinya di Indonesia, kan yang dilarang aktivitas judinya kan. Tapi kalau menang judinya di Macau, di Marina Bay kan itu tambahan manfaat ekonomis. Gitu. Ya. Nah, bicara soal pajak ini emang nggak mudah bagi saya, karena setiap orang termasuk saya itu tidak ada yang ketagihan bayar pajak, tidak ada yang ketagihan bayar pajak. Mungkin kalau ketagihan belajar ilmu pajak mungkin ada ya orang yang senang belajar. Tapi kalau ketagihan bayar pajak itu nggak ada, termasuk saya. Ya, bahkan sebagian besar orang di Indonesia sendiri mungkin masih apatis, masih masa bodoh gitu. Bahkan mungkin nunggu ditagih dulu ya. Bukan ketagihan bayar pajak loh. Masa bodoh, tunggu ditagih dulu, nanti baru fight. Kan istilahnya nanti begitu. Orang Indonesia rata-rata wajib pajak itu kalau ada masalah itu kemungkinan 3. Dia itu fight, artinya hadapi, karena kita ada pengadilan pajak juga, dan saya sebagai tax lawyer saya mendampingi sampai pengadilan pajak, dan direktur pengadilan pajak banyak kalah di pengadilan pajak. Yang kedua kemungkinannya apa kalau tidak fight? Fraud, menyembunyikan Pak. Coba ini kan berisiko. Yang ketiga apa? Flight, kabur, mengalihkan dananya ke luar negeri. Cuma kan sekarang ini kan sudah akses informasi, sudah terbuka. Sudah ada Undang-Undang Nomor 9 sebelumnya Perpu Nomor 1 2017 yang mengatakan akses informasi, yang mengatur akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jadi setiap pimpinan bank, tidak hanya bank ya, leasing, ya kan, pendanaan, koperasi, semua harus melaporkan pajaknya ke otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Jadi orang kadang bingung, apa kalau saldo saya orang pribadi di atas 1M harus lapor nggak? Yang melaporkan pimpinan banknya loh Pak. Kalau mereka tidak, ada sanksinya, itu ada denda, hukuman kurungan. Kitanya gimana kitanya? Kitanya tetap melaporkan di SPT. Nah nanti kan disinkronkan. Mereka sudah ada big data, sudah ada joint analysis dengan institusi lain, bea cukai. Kalau kita import, ekspor semua udah gampang terdeteksi. BPN, kalau kita beli tanah, beli properti, PPATK, semua sudah jalan. Bahkan PPATK dari dulu juga sudah jalan. Ya, cuma dulu kan kita dilindungi oleh kerahasiaan bank. Artinya nggak boleh sembarangan loh PPATK nyodorin data loh. Kan semua ada di mutasi ini kan ada. PPATK kan Financial Intelligence Unit. Dulu sebelumnya mereka untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Contohnya apa? Korupsi, terorisme, perdagangan manusia, illegal logging, illegal fishing gitu. Tapi kalau sekarang semua kebuka. Yang bisnis normal pun semua dibuka untuk kepentingan perpajak. Ya, kalau kan Indonesia terkenal, di negara kita ini terkenal ekonomi underground. Jadi dulu punya rekening 10-10-nya itu nerima income kan, yang dilaporin pajaknya paling 2. Atau kadang 1 yang dilaporin untuk laporan pajaknya, yang 9 di hidden. Nah sekarang sudah transparan. Jadi you can run but you cannot hide. Kita tetap bisa lari, tapi sulit untuk sembunyi. Saya analogi secara sederhana lah, quote and quote ya, seperti misalnya seekor rusa dulu mau diburu sama pemburu, ini quote and quote ya. Dulu masuk ke hutan rimba, dia sembunyi kan di situ kan, pemburunya kan nggak hafal kan hutannya kan. Sekarang hutannya itu semua udah digundulin. Jadi rusanya bisa nggak lari ke hutan? Bisa, tapi kelihatan dia lari-lari lama-lama capek. Mau pindahin ke luar negeri juga nanti pertukaran data dengan pihak negara-negara. Indonesia sudah punya tuh hampir 100 negara dan yuridiksi. Yuridiksi itu artinya nggak berbentuk negara, tapi dia punya wilayah hukum sendiri. Kayak Hong Kong, udah di take over Cina. Dia sudah yuridiksi sendiri. Indonesia sudah tanda tangan hampir 100. Jadi kembali lagi kita harus waspada, ya.
Nah ini ya, saya katakan di sini. Nah ini khusus bagaimana kalau kita harus punya perencanaan pajak yang baik, strategi penghematan pajak kalau kita punya investasi di luar negeri. Ini khusus PPh 24 ini mengatur aspek perpajakan WNI yang punya investasi ataupun bekerja di luar negeri. Tapi dia statusnya masih WNI, masih subjek pajak dalam negeri Indonesia. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, permohonan disampaikan, permohonan itu disampaikan kepada Ditjen Pajak ketika penyerahan SPT dengan melampirkan laporan keuangan dari, khusus kalau kita punya penghasilan di luar negeri, baik aktif, pasif, maupun peredaran bruto. Fotokopi surat pemberitahuan tahunan tax return disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Ya, jadi ini semuanya dilampirkan. Kadang kita berpikir, oh saya sudah dapat gaji misalnya, contoh ya, saya sudah dapat gaji atau saya sudah dipotong ini saya perlu nggak lapor pajak? Tetap perlu. Kita lapor 1770 atau 1770S kalau yang khusus karyawan dari satu pemberi kerja. Bukti potong yang sudah dipotong itu hanya untuk melampirkan, untuk menghitung dan melampirkan. Gitu ya, ngisinya tetap di SPT. Tapi saya juga ingin pada sesi ini saya tegaskan, sorry ya, banyak wajib pajak atau pembayar pajak. Saya lebih setuju istilah pembayar pajak. Karena kalau wajib pajak kan wajib terus, padahal kita punya hak kan. Kita kan punya hak loh. Seringkali kita nggak tahu kita punya hak-hak sebagai pembayar pajak. Yang membiayai negara ini kita loh, bukan siapa-siapa. Dari pajak kan, untuk bangun infrastruktur, gaji presiden sampai PNS semua, TNI semua dari pajak. Berarti kita harus punya hak, bukan hanya wajib terus. Seringkali orang tidak menggunakan haknya karena dia tidak tahu, dia masa bodoh, atau dia ditakut-takutin. Ya. Kalau kita bicara compliance, kepatuhan, itu saya setuju. Emang sebagai warga negara, kita dalam koridor peraturan, kita emang harus melihat peraturan-peraturan seperti apa. Tapi ada ruang juga kita untuk counterfiling. Counterfiling itu apa? Men-challenge. Karena mereka banyak oknum-oknum pemeriksa atau itu, mereka menyalahgunakan, memeras dan segala macam. Meskipun reformasi sudah bagus, tapi tidak kemungkinan mereka menakut-nakuti. Ingat ya, yang kita laporkan itu SPT ya. SPT singkatannya apa? Enggak, kan kita sering ngisi SPT. Kalau badan usaha kan 1771. Kalau orang pribadi 1770. Apalagi ini Maret ini mau lapor nih tiap tahun. SPT itu apa, Pak? Ini kan surat pemberitahuan. SPT itu surat pemberitahuan pajak. Surat pemberitahuan dengan surat permohonan beda nggak, Pak? Surat permohonan, ini maksudnya terminologi dulu ya, filosofinya dulu. Ini kan kita surat pemberitahuan ya Pak ya. Dengan surat permohonan itu sama apa beda? Beda. Kira-kira bedanya apa? Bisa dikasih. Kalau surat pemberitahuan dengan surat permohonan, mungkin ini secara general dulu ya. Itu bedanya kira-kira di mana Pak? Pasti beda Pak. Kalau surat pemberitahuan itu kan kita melaporkan pajak. Ya, sifatnya memberitahu ya, ya. menginformasikan. Okay. Tapi kalau surat permohonan, mungkin saya belum pernah sih. Enggak, maksudnya di luar pajak kan saya mau mohon apa. Maksudnya ini terminologinya lah, filosofinya ya. Kita nggak bicara soal definisi yang agak spesifik itu enggak, tapi mungkin kita brainstorming lah, diskusi ini perlunya. Kalau permohonan kan berarti yang ada pihak yang diminta dia otoritasnya lebih tinggi, benar kan Mbak? Yeah. Kalau memberitahu gimana? Bukan permohonan, kan sama, equal kan? Kan kita memberitahu, acknowledgement, bukan permohonan, bukan request kan? Ya. Nah, seringkali kita sebagai wajib pajak, kebayar pajak, itu mengandalkan konsultan. Saya nggak anti konsultan, ya. Mereka ada asosiasinya sendiri. Saya aktif di Perjakin, Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia, Tax Lawyer, Bar of Tax Lawyer. Udah, semua diserahin konsultan, lalu diteken. Nanti kalau ada masalah konsultannya kabur. Dia sudah terima dulu. Ini saya bukan nakut-nakutin, kita harus ngerti. Contohnya tadi, harusnya ini kan surat permohonan, bukan surat permohonan. Surat pemberitahuan kan Pak. Nah, tapi kalau begitu diperiksa, nggak semua ya, cenderung konsultan pajak itu udah kasih semua, dikasih semua datanya, ngikutin aja karena dia juga takut. Kenapa? Karena dia, ya
kayak IKPI, pernah dengar ya IKPI, itu kan izinnya di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kalau dia lawan, ya izinnya dicabut. Istilahnya di bawah ketiaknya si DJP, gitu. Nggak bisa independen. Padahal kita sebagai pembayar pajak kita punya hak loh Pak. Jadi cenderung mereka bukan pemberi, kan kita sifatnya self assessment bukan official assessment. Bedanya apa? Self assessment dengan official assessment. Kita nih self assessment khusus pajak nasional, pajak pemerintah pusat, PPN semua PPH 23, 21 sampai 29 bahkan PPH badan, orang pribadi, individual income tax itu udah pakai self assessment. Artinya apa self assessment? Menghitung sendiri, melaporkan sendiri, membayar sendiri. Berarti kan harusnya income kita yang paling tahu kan? Bukannya kita didikte oleh mereka. Ya cenderung kan digiring, ya udah Bapak Ibu kan dia udah terima fee bulanan, ya udah ikutin aja data dikasih semua. Itu menurut saya sangat-sangat tidak tepat. Karena sifatnya self assess. Artinya apa self assessment? Saya ini kan seorang pengacara juga, tax lawyer. Berarti kalau mereka menuduh, berasumsi, katanya ada data, berarti mereka mendalilkan secara hukum, berarti mereka harus membuktikan sendiri. Mereka yang harus membuktikan sendiri, bukan kitanya. Tapi seringkali kita, jadi objek penderita. Saya ingin meluruskan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita harus punya perencanaan pajak yang baik. Artinya apa? Knowledge base kita harus baik. Gitu. Kita harus memahami ini semua. Jangan diintimidasi, jangan seperti quote and quote seperti kerbau yang dicocok hidungnya, nurut saja gitu. Istilahnya nurut gitu. Saya nggak mengajarkan ini kita against atau menjadi tidak patuh, tapi kembali lagi compliance, tapi kita punya ruang untuk counter filing, untuk challenge. Karena toh di pengadilan pajak kan nanti yang menentukan salah bukan otoritas pajak, bukan Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan. Menentukan salah benar itu Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Ya sudah sejak tahun 2002, sekarang sudah ada di 3 kota, Jakarta, Jogja, Surabaya. Ya, oke, kita kembali ke sini, tapi nanti kalau mau ada diskusi silakan. Ya, saya akan fokuskan di bagaimana kalau kita mau investasi di luar negeri, baik kita bekerja, active income maupun passive income tadi atau peredaran bruto ya. Ya, nah ini pasti kalau kita udah dipajakkan di sana dengan Spanyol, kita sudah punya tax treaty. Tax treaty itu apa? P3P, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Jadi kalau di sana sudah dipajakin kan, berarti kita dapat dividen atau dapat berupa capital gain, berupa return dari portfolio kita, misalnya kita placing di beberapa komersial di pasar uang misalnya. Kan nggak dipajakin lagi di Indonesia karena tidak boleh terjadi double taxation, tidak boleh ada pajak berganda, makanya diatur kalau di sana sudah dipajaki, kita dapat bukti potong sebagai kredit pajak. Kredit pajak itu apa? Kredit pajak itu kan seperti uang muka pajak karena kita di sana sudah dipotong. Nah, kita waktu menghitung tax return kita, SPT tahunan kita, orang misalnya individu ya. Karena bisa aja kan kita sebagai individu, tapi kita juga bisa bentuk BUT atau badan hukum, bisa kita jadi shareholder di sana gitu. Bentuk BUT dulu lah permanent establishment. Tapi saya ngomong yang individual tax dulu ya. Kita sebagai orang pribadi punya properti, kita sewain di sana kan. Sudah dipajakin kan di sana, ada bukti potong, ada notification, ada statement account-nya. Nah, itu kita lampirin, lalu kita hitung PPh terhutang kita selama 1 tahun pajak, misalnya katakan 2017, nanti kan mau dilapornya selambat-lambatnya orang pribadi 31 Maret 2018. Ya, itu sebagai kredit pajak, sebagai prepaid tax. Jadi PPh terhutang kita misalnya katakan 100, saya ambil buletin lah 100. Kredit pajak kita ada 70, berarti sisanya PPh terhutang kita harusnya berapa? 30, jadi itu. Enggak 100 lagi. Itu kalau di Indonesia kan akhir Maret ya Pak ya, iya, untuk pelaporannya. Untuk kalau di Spanyol itu kalau punya NPWP. Ya. Kalau di Spanyol itu akhir April Pak. Iya. Nah jadi berarti yang tahun ini kita daftarkan tahun depan gitu Pak ya. Misalnya kalau misalnya bukan, ini saya kan ngomong perspektif WNI yang punya NPWP di sini kan. Iya. Nah punya NPWP di sini berarti ngikutinnya
di sini. Tapi kalau dapat kredit pajak, artinya kita sudah dipotong. Misalnya kita punya properti, kita kan nyewain ke orang, lalu kita dapat income kan nggak semua kita terima kan, sebagian dipotong sebagai kredit pajak. Kita dapat bukti potong. Nah bukti potongnya kan per transaksi, kan ibu sudah dapat bukti potongnya, kita bisa lampirkan di sini. Oh, jadi Paham bukan ya, Bu, ya? dipotongnya dalam bentuk kita bayar pajak di sana, bukan Pak ya? Iya, kita dipotong kan di sana, kan istilahnya withholding tax, Bu. Iya. Jadi artinya yang memberikan penghasilan itu yang memotong. Yang memotong itu siapa? Berarti kan yang menyewa, bukan yang menyewakan kan? Yang kita sebagai pemilik misalnya menyewakan, kita kan dapat pemotongan. Nah, bukti potongnya itu kita lampirkan. Kita lihat dong periodenya dari kapan ke kapan kan? Kan disesuaikan sama tahun pajaknya. Nah, ini cukup detail sih, tapi secara garis besarnya seperti itu. Ya, lanjutnya. Nah, ini contoh ya, PT Samudra Pasai memiliki saham di Moscow Incorporation yang bukan di Rusia. Nah, selama 2011 Moscow Incorporation ini memperoleh laba sebelum pajak, katakan sejumlah ini yang nominal. Nah, itu langsung dipotong karena di sono PPh badannya 16% ya. Saya nggak hafal nih di Rusia, 15%. Nah, seperti tadi di Spanyol berapa tadi? Corporate income tax 25. Tapi tetap ada tax allowance ya. Jadi netnya itu mungkin di bawah 25. Sama di Indonesia juga 25. Cuma beda loh. Saya bukannya ini ya. Kalau di Spanyol itu kan pungli kan hampir nggak ada. Di sini mungkin bayar pajak lagi tapi ada pungutan liar lagi. Ya, maksudnya yang inilah ya. Kan jalanin perusahaan kan banyak Bu, ini nanti inilah itulah. Tapi kalau di sana saya rasa udah sangat established. Soalnya ya udah potong segitu, tapi tetap ada tax allowance, ada fasilitas pajak. Mungkin netnya bisa di bawah 20. Karena Singapura 17% corporate income tax. Tapi kita bayar netnya itu tarif efektif rata-rata karena dia ada insentif, ada tax holiday, ada tax allowance, itu netnya paling 11%. Ya. Nah, kita harus berpikir karena di luar negeri tarif pajaknya lebih rendah. Contohnya Singapura, nggak usah jauh-jauh. Ya, oke ya, kita lanjutkan di sini. Nah, ini ilustrasinya seperti ini contohnya ya. Laba sebelum pajak di penyertaan ininya, dia punya saham di Moscow Incorporation sekian, PPh badan corporate income tax-nya, laba setelah pajak, lalu dividen dibagikan. Perhatikan pajak atas dividennya, ya. Lalu dividen yang dikirim ke Indonesia sekian. Nah, ini kan menjadi kredit pajak kita, karena di sana sudah dipotong kan. Di sini kita akan mengurangi total PPh terutang kita kumulasi dalam 1 tahun pajak sebagai prepaid tax, ya. Nah, ini karena kan berarti kita menganut ada dua asas nih. Pertama asas domisili dengan asas sumber. Contohnya di sini kita sebagai warga negara Indonesia, domisilinya kita domisili di Indonesia. Berarti dia negara domisilinya Indonesia. Tapi kita punya aset itu di Spanyol. Itu asas manfaat. Kita memanfaatkan itu di Spanyol. Berarti ada dua nih sudut pandangnya. Kan ini kan kembali tax rate mengatur hak pemajakan. Siapa yang ininya warga negara Indonesia punya di Spanyol, tapi propertinya itu ada di Spanyol, dimanfaatkannya di Spanyol. Berarti hak pemajakannya Indonesia dengan Spanyol itu sudah diatur, Spanyol yang memajaki. Kita tinggal dapat kredit pajak, nggak bayar dari mula lagi. Nah, itu sebagai kredit pajak. Tapi tolong saya garis bawahi di sini, kredit pajaknya itu tidak bisa full. Artinya kalau kita kan dipotong di sini ya, kita misalnya ada fee atau kita kerja kan, kalau kerja karyawan tetap dipotong PPh 21 kan. Itu kita bisa full mengkreditkan. Kalau di sini nggak bisa full, dia ada batas maksimal pengkreditan pajak dari penghasilan luar negeri. Nanti kita akan lihat bahas, ya. Nah, ini sebagai sumber penghasilannya, ya. BUT itu adalah bentuk usaha tetap kan. Jadi kalau kita mau di luar negeri ini nggak harus, misalnya kita tidak mau individu, kita nggak harus berdiriin suatu legal entity seperti PT. Kita bisa bentuk itu permanent establishment, representative office, ya seperti kantor perwakilan gitu. Mungkin aktivitasnya belum banyak kan, buat apa kita bikin? Kan tergantung kebutuhan, kita nggak perlu bentuk incorporation kan bisa.
Ya. Contoh, nah ini penentuan nilai yang dikreditkan. Ya, ini diterima dulu aja. Nanti ada contoh di setelah page berikutnya yang supaya lebih jelas. Artinya tidak semua nilai pajak yang dikreditkan itu, yaitu kan nilai pajak yang dikreditkan sama dengan beban pajak yang telah dipotong di luar negeri. Ini nggak semuanya bisa dikreditkan secara full. Jadi kredit pajaknya terbatas. Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Nah, ketentuan khususnya di sini nanti dibaca aja ya. Ya, jadi intinya tuh unsur penghasilan dikenakan ini berupa, kalau yang berupa final tidak diperhitungkan lagi sebagai penghasilan dalam negeri. Karena PPH itu ada 3, PPH yang tidak final, PPH final, sama PPH atau penghasilan yang bukan objek pajak. Saya ambil contoh yang gampang dulu, penghasilan yang bukan objek pajak contohnya hibah atau warisan dari orang tua, garis lurus, itu dia bebas PPH. Tapi begitu dibalik nama, artinya tadi nama ayah ibu dibalik nama ke kita, kena pungutan negara namanya bea balik nama. Dia bukan pajak. Tapi kalau pajaknya PPH-nya itu bebas. Jadi pungutan negara itu tidak identik dengan pajak. Pajak adalah salah satu pungutan negara. Karena pungutan negara banyak, bea masuk, bea itu kan masuk bea. Retribusi, pajak daerah, itu kan di luar pajak nasional, pajak pemerintah pusat, bukan PPH, bukan PPN. Gitu. Atau penerimaan negara bukan pajak, itu adalah gitu. Ya, oke, contohnya di sini nanti kita lihat aja contoh yang lebih ini. Jadi alur pemajakan tanpa dikreditkan atau penghindaran pemajakan berganda. Jadi ada penghasilan luar negeri dipajakin secara reguler, di dalam negerinya bagaimana? Berarti ini take home earning. Berarti yang kita benar-benar istilahnya kalau gaji itu take home pay. Ini benar-benar yang kita bawa nih ke Indonesia. Ya, lalu berikutnya penghasilan luar negeri, pemajakannya di sana, ada pengkreditan luar negerinya, pajaknya kurang atau lebih bayar, lalu ada take home earning. Ya, nah ini tarif-tarifnya. Kalau misalnya mau bisa nanti hubungi ke panitia ya, kalau misalnya perlu soft copy-nya. Ya. Ya, cuma ini bisa di copy ini, artinya bisa di nanti kalau mau save atau melalui email bisa. Cuma ada 2 pilihan nih. Yang pertama ada copyright-nya, berarti bayar royalti. Yang kedua, pilihan yang kedua itu right to copy, free. Berarti ada 2 pilihan kan. Yang pertama boleh di copy tapi bayar royalti karena ada copyright-nya. Yang pilihan kedua itu saya balik, tadi kan copyright ya Pak. Ini right to copy, free gitu. Jadi pilih yang mana? Yang ke satu apa yang kedua? Kedua. Ya. Oke ya, ini sampelnya di contoh-contoh negara ini. Tadi kan sudah disebutkan Spanyol tuh yang corporate income tax ya, khusus corporate income tax-nya 25%, tapi itu tetap ada insentif, ada fasilitas-fasilitas pajak yang bisa digunakan. Nah, ini digabungkan, jadi penghasilan dari usaha, penghasilan lain-lainnya, dan juga bisa berupa passive income, berupa dividen, lalu penggabungannya itu dalam 1 tahun pajak dalam 1 tahun pajak. Penghasilan ini semua kan digabungkan, pasif, aktif. Ya kalau cuma aktif aja, aktif aja. Kalau misalnya pasif aja, ya pasif saja. Atau ketiga-tiganya kita bisa gabung. Ya, artinya itu kan dikumulasi PPH terutang kita selama 1 tahun pajak. Ya, berikutnya. Nah ini di penggabungan. Jadi dia ada dividen di Roma, di Bosnia, gitu kan. Lalu ada penyertaan saham juga di Zurich Corporation di Swiss. Lalu ada bunga, dia dapat pendapatan bunga juga dari Vienna. Nah, ini kita lihat di sini. Ini dalam 1 tahun pajak ya. Ini khusus yang di luar negeri ya. Dalam negeri nanti kalau ada tambahan dia punya penghasilan di luar negeri ditambahin. Ya. Jadi di sini nah, dia punya penghasilan dari Bosnia, dari Italia, dari Swiss. Lalu digabungkan termasuk penghasilan bunga dari yang di Austria, di Vienna tadi. Ya. Jadi pencatatan transaksi untuk withholding tax PPh 24 pada saat menerima penghasilan dari luar negeri, pendapatan akan diakui dari seluruh pendapatan income dia. Pajak yang telah dibayarkan dianggap sebagai prepaid tax, uang muka pajak, kredit pajak. Sampai akhir tahun
pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil daripada tadi karena lebih kecil daripada jumlah yang dibayarkan. Karena saya katakan nggak semua kredit pajak itu full. Kalau dalam negeri semua bisa kita bebankan full, tapi kalau khusus luar negeri itu ada batas maksimal pengkreditan pajak untuk penghasilan dari luar. Ya, nah sambil contoh, ya misalnya katakan PT Aceh ini punya apa? Atau individu lah, Tuan A dia punya penghasilan dari dalam negeri sekian, dari penghasilan luar negeri sekian. Jika diketahui tarif pajak di luar negeri misalnya 20%, ya maka berapakah nilai batas maksimal kredit dan nilai yang bisa dikreditkan? Batas maksimal pengkreditan pajak dari penghasilan luar negeri itu berapa? Dan bagaimana penjualan saat diterima penghasilan dari luar negeri dan saat perhitungan pajak penghasilan di akhir tahun? Nanti kan kita mau lapor nih, udah tahun 2017 kan udah tutup tahun, kita lapor kan 30. Apalagi sekarang sudah yang ikut tax amnesty pun ada laporan penempatan dalam negeri. Makanya tadi saya katakan ikut tax amnesty dan amnesty dua-duanya punya risiko. Jadi yang ikut tax amnesty, sorry quote and quote seperti rusa digiring masuk taman safari, setelah itu nggak bisa keluar lagi. Yang tidak ikut tax amnesty kan data-datanya belum terekam, itu masih di alam bebas. Tinggal mau diburu, pemburunya berapa banyak, amunisinya berapa banyak, Pak. Cuma jangan lupa di alam bebas sekarang hutannya sudah digunduli semua. Sudah akses informasinya sudah ditembus. Jadi orang mengatakan saya harus menyelesaikan masa lalu, kan masa lalu itu kan artinya data-data historis, salah satunya dengan tax amnesty. Tapi tax amnesty saya sedikit menggarisbawahi di sini pentingnya tax amnesty itu terbatas, Pak. Itu hanya pajak pemerintah pusat. Ya, itu hanya terbatas cut off-nya sampai 31 Desember 2015. Walaupun kita mengajukannya periode pertama, periode ketiga maupun periode kedua dan ketiga itu 2017 atau 2018. Tapi dia mengampuninya adalah penghasilan-penghasilan kita yang telah lewat historis, dihitungnya cut off-nya sampai dengan 31 Desember 2015. Sejak 1 Januari 2016, kalau kita punya aset atau penghasilan tambahan itu tidak di-cover dalam tax amnesty. Maka itu sangat bermanfaat. Jadi orang jangan berpikir saya ikut tax amnesty, kan banyak yang ikut-ikutan. Oh saya ikut tax amnesty nanti nggak diperiksa. Itu pemikiran yang tidak tepat. Karena ibarat mereka ikut tax amnesty menelan satu obat mujarab, panacea, semua masalah pajak hilang. Itu salah. Kenapa? Karena ikut tax amnesty diharapkan bisa declare asetnya semua yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015. Meskipun kita ngajuin, itu kan periode pengajuannya aja kan 2016-2017 ya Pak. Tapi kan pengampunannya aset-aset yang kita peroleh sebelum 31 Desember 2015. Jadi waktu itu berpikir ini adalah salah satu jembatan penyelesaian masa lalu kan itu. Kan sejak 1 Januari nggak di-cover. Tahun-tahun, bahkan tahun-tahun berikutnya nggak di-cover itu tax amnesty. Dia sangat terbatas. Jembatan penyelesaian masa lalu. Kalau kita tidak selesaikan masa lalu, orang Betawi bilang menjadi masalahnya lu. Ya, karena orang kan di luar negeri kan sekarang kan orang banyak punya invest di luar negeri, ya kan, aset di mana-mana. Tapi nggak pernah dia lapor di SPT. Makanya waktu tax amnesty diberi kesempatan, yuk kita mau disclose nggak, kita mau akui nggak aset kita, atau juga bayar uang tebusannya sangat murah ya pada saat 2% yang untuk deklarasi dalam negeri ya. Orang kan berbondong-bondong, saya mau deklarasi dalam negeri, ya kan? Atau saya punya aset di luar, tapi saya deklarasinya luar negeri, boleh, cuma tarifnya lebih tinggi kan? Atau dia mau repartisasi, saya jual dulu, nanti uangnya saya masukin di Indonesia, saya harus endapkan itu di Indonesia selama 3 tahun kan minimal. Itu tiap tahun harus lapor, namanya laporan penempatan harta. Itu dimonitor. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya sudah declare di tax amnesty, saya boleh nggak ngirim uang lagi ke yang saya laporkan ya? Boleh nggak dari sebagian dari yang saya laporkan tax amnesty saya kirim ke luar negeri? Kan tadi kan dibilang harus diendapkan di Indonesia minimal 3 tahun. Itu kan dipantau di laporan, Pak. Ya, cuma saya garis bawahi ya, yang tidak boleh adalah balikin investasi dalam bentuk murni investasi. Tapi kalau saya kirim ke luar negeri untuk keperluan berobat, keperluan nyekolahin anak di luar negeri, atau perusahaan saya ekspor import yang sehari-harinya saya aktivitas harus kirim ke luar negeri, itu boleh. Kan nggak bentuk investasi.
Ya, oke Bu, nanti sudah. Nah, ini kembali lagi di sini, hati-hati. Jadi begitu kita lapor, kita harus punya perencanaan yang baik. Ya, ini ambil contohnya aja. Ya, ini teknis aja, jurnalnya kasih ini kan accounting treatment ya. Kalau saya ini kan ini agak detail gitu. Ya, yang pasti ada pengkreditan luar negerinya, batas maksimalnya, berarti dijumlahin nih. Ya, tadi kan 3 miliar yang dalam negeri, yang luar negeri 1,5 miliar ya. Berarti batas maksimal kreditnya yang di luar negerinya nih 1,5 miliar dibagi jumlah 3 miliar ditambah 1,5 miliar dikalikan penghasilannya dia. Berarti nilai yang bisa dikreditkan sekian. Ya. Jadi ini yang paling penting ini adalah core atau inti dari pelaporan tadi PPh pasal 24. Oke. Ini contohnya nih gimana kalau dia ada rugi fiskal. Tadi kan untung, ini bagaimana? Kalau rugi fiskalnya nggak bisa dikompensasikan. Kalau dalam negeri kan kita rugi fiskal, kerugian itu tahun-tahun sebelumnya kita bisa potong di PPh terutang kita di tahun di mana kita untung. Yang penting nggak melewati kadaluarsa 5 tahun. Ya. Ini contohnya juga ada pasal luar negeri, ada rugi fiskal dalam negeri. Saya tidak bahas detail di sini. Ya, ilustrasinya seperti ini. Oke, saya rasa saya perlu untuk Q&A, tapi nanti Q&A-nya mungkin setelah Ibu Lili aja kali ya, atau di mana? Mungkin saya lanjutkan ke sharing session, tapi nanti kalau ada pertanyaan mengenai pajak silakan ya. Dan bisa menghubungi saya juga ada kartu nama. Karena ini sudah mau lapor pajak juga, orang pribadi, badan usaha. Jangan lupa, lapor pajak itu bukan hanya SPT tahunan, ada yang kalau orang pribadi untuk peredaran bruto tertentu harus SPT bulanan, SPT masa. Dan jangan lupa peserta tax amnesty di luar SPT dia harus laporan khusus, laporan penempatan harta. Kan SPT ikut tidak ikut kan tetap harus lapor SPT kan, ikut tidak ikut tax amnesty. Ya, jadi orang yang di luar negeri ini kan dulu mau nggak dia bawa lagi dananya ke Indonesia atau dia declare. Jadi orang bilang, jangan-jangan ikut tax amnesty jebakan Batman. Ya, jangan-jangan saya sudah istilahnya telanjang bulat, tapi nanti saya dikerjain gitu. Ya, semuanya saya laporin. Kan itu kan ibarat dulu orang kan banyak aset yang tadi undercover ya kan, dinamain mobil, dinamain supirnya, rumah dinamain adik iparnya. Karena dulu kan zaman remang-remang, zaman gelap, era kegelapan. Sekarang mau transparan kan. Ada juga mobilnya dinamain pacar gelapnya. Itu ada gitu. Nah sekarang kan sudah mau transparan. Nah sekarang kan jangan-jangan saya dijebak karena jebakan Batman gitu. Kan ibarat dulu kan orang membayar pajak nih the have, kategori the have yang punya di luar negeri, asetnya di mana-mana nggak pernah lapor SPT. Berarti itu aset dia, harusnya kan dilaporkan. Aset dia. Karena nggak melapor aset rugi juga, karena kan aset bisa jadi sumber dana kita di kemudian hari. Kalau kita mau beli aset baru, mau nyekolahin anak atau apa kan mereka tanya sumber dananya dari mana. Mereka cek kalau dari income terlalu kecil mungkin dari hibah atau warisan dari orang tua, atau dari hadiah atau undian, atau jual aset yang lama. Tapi kalau belum pernah dideklar aset yang lama, mereka curigai income-nya dilaporin terlalu kecil, berarti ada income yang disembunyikan, nggak dilaporkan pajak. Makanya seperti tadi, jangan-jangan Superman-nya kena jebakan Batman. Dulu kan ada film Batman vs Superman, The Dawn of the Justice. Kira-kira menang mana? Superman kan artinya dia, ya artinya nggak di bumi Indonesia lah, dia nyimpat di mana gitu, terbang, nggak mendarat di bumi Indonesia. Kalau mendarat, jangan-jangan kena jebakan Batman. Nah, kira-kira pilih Batman atau Superman, Pak? Bapak pilih Batman atau Superman? Mana aja di Enggak, kan ada yang ini. Jawabannya begini, nggak pilih dua-duanya. Kenapa? Kenapa sekarang Robin ini nggak merger sama Batman. Sekarang Robin ini mergernya sama Baskin. Ya, di mall-mall itu nggak ada Batman dan Robin, Baskin dan Robin. Ya, oke, saya rasa saya kembalikan. Makasih. Terima kasih Pak David atas presentasinya. Sesi terakhir ini nanti kita gabung aja ya, Bu Lili ya. Sharing sessionnya Bu Lili. Setelah itu langsung Bu Lili open untuk